Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang pemrograman berorientasi objek atau PBO. Perkenalkan, nama saya Melisa Arianti dari kelas T605 BJM, Fakultas Teknologi Informasi, Prodi Teknik Informatika Uniska. Yang pertama ada kelas. Kelas merupakan cetak biru atau blueprint dari objek atau dengan kata lain sebuah kelas menggambarkan ciri-ciri objek secara umum. Sebagai contoh, Suzuki Smash, Yamaha Vegar, Honda Suprapet, dan Kawasaki Kaiser merupakan objek dari kelas sepeda motor. Suzuki Smash dan objek lainnya juga memiliki kesamaan atribut. Di antaranya ada merek, tipe, berat, kapasitas bensin, tipe mesin, warna, harga, dan metode untuk mengakses data pada atributnya. Misal, fungsi untuk menginputkan data merek, tipe, berat, dan sebagainya, serta fungsi untuk mencetak data merek, tipe, berat, dan sebagainya. Contoh dari coding tersebut, yang di baris pertama ada public class sepeda motor. Yang kedua ada private string merek. Baris ketiga ada private long harga. Selanjutnya ada public void set mark atau string merek motor. Merek sama dengan merek motor. Public string get mark. Selanjutnya return mark. Dan public long harga, dalam kurung long harga motor, return harga sama dengan harga motor. Yang kedua ada objek. Objek merupakan segala sesuatu yang ada di dunia ini, yaitu manusia, hewan, tumbuhan, rumah, kendaraan, dan lain sebagainya. Contoh-contoh objek yang telah disebutkan di atas merupakan contoh objek nyata pada kehidupan kita. Pada pemrograman berorientasi objek, kita akan belajar bagaimana membawa konsep objek dalam kehidupan nyata menjadi objek dalam dunia pemrograman. Setiap objek dalam dunia nyata pasti memiliki dua elemen penyusunannya, yaitu keadaan atau state dan perilaku atau sifat atau behavior. Sebagai contoh, sepeda memiliki keadaan yaitu warna, merek, jumlah roda, ukuran roda, dan perilaku atau sifat. Sepeda adalah berjalan. Sifat sepeda adalah berjalan, berhenti, belok, menambah kecepatan, mengerem. Pada saat objek diterjemahkan ke dalam konsep PBO, maka elemen penyusunannya juga terdiri atas dua bagian, yaitu yang pertama atribut, merupakan ciri-ciri yang melekat pada suatu objek atau state. Yang kedua ada metode, merupakan fungsi-fungsi yang digunakan untuk memanipulasi nilai-nilai pada atribut atau untuk melakukan hal-hal yang dapat dilakukan suatu objek atau behavior. Objek dalam konsep PBO memiliki keadaan dan perilaku yang sama seperti halnya objek di dunia nyata. Karena objek dalam konsep PBO merupakan representasi objek dari dunia nyata. Objek dalam PBO mempresentasikan keadaan melalui variabel-variabel atau atribut, sedangkan perilakunya dipresentasikan dengan metode, yang merupakan suatu fungsi yang berhubungan dengan perilaku objek tersebut maupun berhubungan dengan atribut dari objek tersebut. Objek yang memiliki kesamaan atribut dan metode dapat dikelompokkan menjadi sebuah kelas, dan objek-objek yang dibuat dari suatu kelas itulah yang disebut dengan instance of class. Untuk menginstansi atau membuat objek dari kelas, gunakan operator new.
Sintaks membuat objek dari suatu kelas. Nama kelas, C-nya besar. Nama objek, huruf U-nya besar sama dengan new. Nama kelas, C-nya besar lagi, kurung buka, kurung tutup. Kelas utama dari program. Yang pertama, public class main. Kurung awal buka, baris kedua, public static void main, dalam kurung string RGS. Ketiga ada sepeda motor. Motor sama dengan new sepeda motor. Kurung awal buka, kurung awal tutup, titik koma. Selanjutnya di baris keempat ada motor, titik set mark, dalam kurung Suzuki. Selanjutnya sistem titik A titik println, dalam kurung motor ini bermerek, tanda petik tambah motor titik get merek. Selanjutnya sistem out println, dalam kurung motor ini berharga, tanda petik 2 ditambah motor titik harga, dalam kurung 11 juta. Nama objek dari kelas sepeda motor, maka nama objek dari kelas sepeda motor adalah motor. Yang ketiga ada method. Method adalah kumpulan program yang mempunyai nama. Program harus dibungkus dalam method. Dengan method, kita bisa memanggil kumpulan program hanya dengan memanggil metodenya. Pekerjaan jadi lebih singkat dan tidak boros menuliskan program. Program menjadi lebih terstruktur, praktis, dan efisien. Bentuk umum dalam kurung nama underscore method. Dalam kurung lagi ada parameter garis miring argumen. Maka menjadi menggunakan tanda kurung setelah nama method itu kuncinya. Selanjutnya, parameter atau argumen bersifat opsional, tergantung kebutuhan. Contoh, cetak, kurung buka, kurung tutup, titik koma, maka menjadi method bernama cetak. Ada 2 jenis method. Yang pertama, method yang tidak mengembalikan data atau diberi tipe void. Contoh, static void cetak, kurung buka, kurung tutup, titik koma, maka menjadi method static bernama cetak yang tidak mengembalikan nilai. Yang kedua, ada metode yang bisa mengembalikan nilai menggunakan statement return dan tipe data. Contoh, static in cetak, dalam kurung in B, titik koma, return B, titik koma, garis miring lagi, maka menjadi metode bernama cetak yang mengembalikan nilai integer. Terus selanjutnya mempunyai satu parameter atau argumen yaitu B dan bertipe integer. Selanjutnya return adalah keyword untuk mengembalikan nilai. Catatan. Yang pertama, metode yang dipanggil dari dalam metode static harus static. Yang kedua, metode tidak statik hanya bisa dipanggil melalui metode tidak statik dan mekanisme instansiasi. Yang ketiga, jika memanggil metode dalam satu kelas, metode harus statik. Dan yang keempat, metode statik hanya bisa memanggil metode yang statik. Selanjutnya, parameter atau argumen adalah suatu nilai yang dapat diubah-ubah dari luar untuk menentukan hasil. Yang pertama, mengirim akan menjadi parameter atau argumen aktual atau yang dimain.
Kedua, menerima akan menjadi parameter atau argumen formal. Contoh, metode tidak mengembalikan nilai atau tanpa parameter atau argumen dengan nama file. Contoh codingnya, di baris pertama ada public class. Kedua, static void cetak. Di baris ketiga ada system.out.print dalam kurung ada petik I love titik koma. Di baris keempat kurung kurawal tutup. Dilanjutkan baris kelima ada public static void main dalam kurung string RGS. Terus di baris keenam ada cetak kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, titik koma, dan yang ketujuh ada system.out.println di dalam kurung tanda petik 2 Java. Maka akan menghasilkan output I love Java. Yang keempat ada atribut. Atribut, definisi, dan gambaran umum atribut. Atribut dari sebuah kelas adalah variabel global yang dimiliki sebuah kelas. Atribut dapat memiliki hak akses privat, public maupun protected. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai privat hanya dapat diakses secara langsung oleh kelas yang membungkusnya, sedangkan kelas lainnya tidak dapat mengakses atribut ini secara langsung. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai publik dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya. Sebuah atribut yang dinyatakan sebagai protected tidak dapat diakses secara langsung oleh kelas lain di luar kelas yang membungkusnya, kecuali kelas yang mengaksesnya adalah kelas turunan dari kelas yang membungkusnya. Atribut juga biasa disebut stats atau properties atau file, merupakan bagian yang dimiliki oleh sebuah kelas yang tidak melakukan operasi, tetapi kepadanya dilakukan operasi sehingga dapat merubah nilai dari atribut tersebut. Atribut memiliki karakteristik. Karakteristik atribut yang pertama, dalam kelas, atribut disebut sebagai variabel. Atribut dapat membedakan antara satu objek dengan objek yang lain. Sebagai contoh, pada kelas mahasiswa terdapat objek mahasiswa si A dan objek mahasiswa si B. Yang membedakan antara objek si A dan si B adalah NPM-nya atau nomor pokok mahasiswa, yang merupakan atribut dari objek tersebut. Pada atribut terdapat pula dua istilah variabel, yaitu instance variable dan class variable, di mana pada setiap variabel memiliki karakteristik tersendiri. Di antaranya, pada instance variabel A, tiap objek memiliki instance variabel dan menyimpan nilainya tersendiri. Sedangkan pada kelas variabel A, atribut yang dimiliki oleh sebuah objek yang berasal dari kelas yang sama, serta semua objek memiliki nilai kelas variabel yang sama, atribut yang dimiliki objek dari kelas yang sama. Ada beberapa contoh metode. Metode tidak mengembalikan nilai dengan parameter atau argumen dengan nama file. Contoh, di baris pertama ada kelas, di baris kedua ada static void cetak dalam kurung NA, di baris ketiga ada system.out.println dalam kurung nilai X dibagi tanda petik 2 ditambah A, terus public static void main dalam kurung string RGS, selanjutnya ada in X, selanjutnya ada floor dalam kurung X sama dengan 0, titik koma, X kurang dari 3, titik koma, X plus plus. Di baris ke-6 ada cetak dalam kurung X, di baris ke-10 ada sistem, titik out println, dalam kurung tanda petik nilai X terakhir, tanda petik 2 ditambah X,
titik koma, maka akan menghasilkan output nilai X menjadi 0, nilai X menjadi 1, nilai X menjadi 2, nilai X terakhir menjadi 3. Catatan, static void cetak in A adalah parameter atau argumen formal. Cetak X adalah parameter atau argumen aktual atau parameter atau argumen yang dikirim. Selanjutnya, contoh metode mengembalikan nilai dengan nama file. Contoh 3, Java. Di baris pertama ada kelas contoh 3, terus ada static in kuadrat dalam kurung in bil, terus ada return bil kali bil. Di baris kelima ada public static void main dalam kurung string args in X sama dengan 5, system.out println dalam kurung X ditambah kuadrat adalah kuadrat X, maka akan menghasilkan output 5 kuadrat adalah 25. Selanjutnya, contoh metode menggunakan dua parameter atau argumen dengan nama file contoh 4 Java. Di baris pertama ada kelas contoh 4. Di baris kedua, static in penjumlahan dalam kurung in bil underscore 1, in bil underscore 2. Di baris ketiga ada return bil underscore 1 ditambah bil underscore 2. Di baris kelima ada public static void main dalam kurung string args. Terus ada in x1 sama dengan 2. In X2 sama dengan 3. Sistem out println X1 ditambah tanda petik 2 ditambah tanda petik ditambah X2 ditambah tanda petik sama dengan tanda petik ditambah penjumlahan dalam kurung X1 di koma X2, maka akan menghasilkan output 2 ditambah 3 sama dengan 5. Yang keempat ada abstraksi. Abstraksi yaitu penyembunyian kerumitan dari suatu proses, biasa berbentuk kelas murni yang tidak boleh memiliki objek, dan satu atau lebih metode-metodenya yang abstrak harus diimplementasikan atau override oleh kelas turunannya, dan kelas abstrak ini tidak dapat instansiasi. Format penulisan abstrak dalam Java adalah di baris pertama ada abstrak kelas nama kelas, di baris kedua deklarasi atribut, di baris ketiga ada definisi atau prototipe metode. Contoh program. Di baris pertama abstrak kelas hewan. Di baris kedua ada protect string nama, protecting in jumlah kaki atau jumlah kaki, protected boolean bisa terbang sama dengan false atau salah, public hewan dalam kurung string nama, in kaki, boolean terbang. Terus ada this titik nama, maka sama dengan nama titik koma. Jum kaki sama dengan kaki, bisa terbang sama dengan terbang. Public abstract void bersuara. Berikutnya ada public void lihat hewan. Ini ada sistem titik on println, terus sistem out println nama dibagi tanda petik 2 tambah nama, terus sistem out println dalam kurung jumlah kaki dibagi jumlah kaki. Di baris keempat ada sistem out println dalam kurung bisa terbang dibagi tanda petik plus bisa terbang. Selanjutnya kelas sapi extends hewan. Public sapi super dalam kurung sapi, 4, false.
Terus ada public fade bersuara, sistem out friendly dalam kurung mo itu bunyi dari suara sapi. Terus seterusnya ada public static fade main string RGS sapi S sama dengan new sapi, terus S titik lihat hewan. Seterusnya ada S bersuara. Ketika kelas sapi dijalankan, maka keluarnya nama sama dengan sapi. Jumlah kaki 4, bisa terbang, false atau salah, dan bersuara. Yang keenam, enkapsulasi. Enkapsulasi merupakan proses pembungkusan atau encapsulation dari satu kelas atau bisa disebut information hiding. Terdapat 3 tingkat akses yang terkait dengan enkapsulasi, yaitu yang pertama ada privat. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan privat, maka data dan metode tersebut hanya dapat diakses oleh kelas yang memilikinya saja. Kedua, ada protected. Ketika mendeklarasikan data dan metode dengan protected, maka data dan metode tersebut dapat diakses oleh kelas yang memilikinya dan kelas-kelas yang masih memiliki hubungan turunan. Yang ketiga ada public. Data dan metode yang bersifat publik akan dapat diakses oleh semua bagian dalam program. Semua bagian dalam program adalah semua kelas yang memiliki hubungan turunan maupun yang tidak memiliki hubungan sama sekali. Tabel perbedaan tingkat akses enkapsulasi. Ada akses dalam satu kelas. Privat bisa, protected bisa, publik bisa. Akses dalam kelas turunan. Privat tidak, protected bisa, publik bisa. Akses dalam kelas bukan turunan. Privat tidak, protected tidak, publik bisa. Contoh program. Kelas musik K-pop. Privat string judul lagu hanya dapat dikenali oleh kelas musik pop dan turunan-turunannya. Protected fade set judul dalam kurung string nama, judul lagu sama dengan nama. Hanya dapat dikenali oleh kelas A dan turunan-turunannya. Protected string get judul, return judul lagu. Terus ada kelas musik J-pop, extends musik K-pop, private in tahun terbit. Konstruktor kelas B, musik J-pop string judul in tahun, judul lagu sama dengan judul. Salah koma karena A tidak dikenali di sini. Set judul dalam kurung judul menggunakan metode set judul. Tahun terbit sama dengan tahun. Terus public fade show data menggunakan metode get judul. System titik out friendly dalam kurung judul lagu ditambah get judul. Terus ada sistem out friendly tahun terbit di tanda petik ditambah tahun terbit. Selanjutnya kelas musik jazz. Private string penyanyi, public fade set penyanyi dalam kurung string nama, set judul dalam kurung Indonesia Raya. Salah set judul tidak dikenal di sini. Penyanyi sama dengan nama, public string get penyanyi, return penyanyi, public fade show penyanyi. System out friendly dalam kurung judul lagu, tanda petik ditambah get judul menjadi salah. System of friendly dalam kurung penyanyi, tanda petik ditambah penyanyi. Terus ada kelas demo enkapsulasi. Public static fade main dalam kurung string RGS melakukan instansiasi terhadap kelas musik J-pop. Musik J-pop OBJ sama dengan new music J-pop.
dalam kurung I feel my soul, 2008. obj titik show data, obj titik set judul, system titik outprint link judul lagu, obj get judul. Maka si running program di atas akan menampilkan judul lagu J-pop I Feel My Soul, tahun terbit 2008, judul lagu pop Separuh Aku. Yang ketujuh, pewarisan atau inheritance. Inheritance merupakan proses penciptaan kelas baru dengan mewarisi karakteristik kelas yang sudah ada, atau biasa disebut kelas induk, ditambah dengan karakteristik unik kelas baru tersebut, biasa disebut turunan. Dalam Java, kelas induk ini dinamakan superkelas dan kelas turunan dinamakan subkelas. Gambar di sebelah kanan ada gambar contoh pewarisan pada kelas hewan. Di baris atas ada kelas hewan, ukuran sip, anatomi, cara makan, cara bersuara, cara gerak. Kelas hewan, ukuran sifat, anatomi itu termasuk data, cara makan, cara bersuara, cara gerak termasuk metode. Karnivora, jenis makanan, cara makan, itu merupakan kelas turunan. Ada herbivora, jenis makanan, cara makan. Hewan adalah superkelas dari karnivora dan herbivora. Kelas turunan karnivora dan herbivora ini memiliki data dan metode yang dimiliki kelas hewan. Dalam Java, format penulisan untuk membuat subkelas adalah di baris pertama ada kelas nama superkelas, terus body kelas, terus kelas nama subkelas, extends nama superkelas, terus ada body kelas. Contoh programnya, public class persegi panjang, misal persegi panjang, private in panjang, private in lebar, public void set panjang dalam kurung in v, panjang sama dengan p. Terus ada public void set lebar dalam kurung in 1, lebar sama dengan 1, public in get panjang, return panjang, public in get lebar, return lebar, public in luas sama panjang, lebar, return luas. Kemudian kita buat kelas balok yang merupakan turunan dari kelas persegi panjang. Public kelas balok extends persegi panjang, private in tinggi, public void set tinggi, in t, tinggi sama dengan t, public in get tinggi, return tinggi, public in volume, in v sama dengan get panjang, get dikali get lebar, dikali tinggi, return v. Sedangkan untuk program utamanya, public class demo pewarisan, public static void main string RGS persegi panjang A sama dengan new persegi panjang A titik set panjang dalam kurung 5, A set lebar dalam kurung 5, sistem outprint line tanda petik 2, sistem outprint contoh program pewarisan, set outprint tanda petik 2, sistem outprint dalam kurung superkelas persegi panjang, set system outprint line dalam kurung panjang dibagi tanda petik 2 ditambah A get panjang. Selanjutnya sistem outprint line lebar ditambah A get lebar, sistem outprint line luas ditambah A luas, sistem outprint line tanda petik, terus balok B sama dengan new balok dikali kelas balok tinggal manggil metode yang ada di dalam kelas persegi. B set panjang 4, B set lebar 3, B set tinggi 5. Sistem outprint line subkelas balok yang outprint line dalam kurung panjang dibagi ditambah B get panjang, sistem outprint line lebar dibagi ditambah B get lebar, sistem outprint line tinggi dibagi ditambah B get tinggi, terus sistem outprint line volume
Bagi tanda petik ditambah B, volume. Sehingga hasil keluaran programnya adalah contoh program pewarisan superkelas persegi panjang. Panjang sama dengan 5, lebar sama dengan 5, luas sama dengan 25, subkelas balok, panjang sama dengan 4, lebar sama dengan 3, tinggi sama dengan 5, dan volumenya sama dengan 60. Pewarisan menggunakan kata kunci super dapat dilakukan dengan format penulisan super (daftar parameter). Contoh program: kelas kotak (NP, NL, NT), panjang sama dengan pi, lebar sama dengan L, tinggi sama dengan T. Kelas kotak pejal extends kotak privat double berat kotak pejal (in P, NL, NT, in B). Super (P, L, T) sama dengan memanggil konstruktor kelas kotak berat sama dengan B. Terus yang terakhir, polimorfisme. Polimorfisme merupakan kemampuan suatu objek untuk mengungkap banyak hal melalui satu cara yang sama. Misalnya, kelas B, C, dan D adalah turunan kelas dari kelas A. Maka kita dapat menjalankan metode-metode dari kelas B, C, dan D hanya dari objek yang diinstansiasi dengan kelas A. Polimorfisme juga dapat diartikan sebagai suatu konsep pada bahasa pemrograman yang mengizinkan kelas induk untuk mendefinisikan sebuah metode general untuk semua kelas turunannya. Dan selanjutnya, kelas turunannya dapat memperbarui implementasi dari metode tersebut secara lebih spesifik sesuai dengan karakteristiknya masing-masing. Itu saja penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila banyak kekurangan dalam penyampaian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.